Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Banjir Kepung Jabodetabek bersama saya, Cikal Multazam. Dan pemirsa, sejak Minggu sore banjir merendam permukiman warga di Jalan Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Semakin malam ketinggian air terus meningkat hingga mencapai 1 meter. Warga pun mulai dievakuasi ke tempat aman. Hingga Minggu malam, banjir masih merendam permukiman warga di Jalan Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ketinggian air semakin bertambah hingga mencapai 1 meter. Dengan menggunakan perahu karet, petugas BPBD Jakarta mulai menyisir permukiman. Warga yang awalnya memilih bertahan di rumah mulai dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Tak sedikit warga yang memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Permukiman di sekitar Jalan Pondok Karya, Mampang Perapatan menjadi salah satu kawasan langganan banjir di Jakarta Selatan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta, pemirsa, menimbulkan kemacetan panjang di ruas Kebon Nanas, Jatinegara, Jakarta Timur. Kemacetan panjang hingga kendaraan nyaris tak bisa bergerak membuat pemotor nekat menaiki separator jalan dan melawan arah. Pemirsa, kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Kebon Nanas, Jatinegara, Jakarta Timur. Kendaraan yang melintas dari arah Pulau Gadung menuju Cawang nyaris tak bisa bergerak. Hal ini terjadi akibat hujan deras dan banjir yang melanda kawasan ini. Akibatnya sejumlah pemotor yang tak sabar nekat menaiki separator jalan untuk melawan arah. Pemirsa, puluhan motor yang nekat melintasi Jalan Kapuk Muara Raya, Penjaringan, Jakarta Utara mogok akibat terendam air luapan Kali Angke yang tumpah ke jalan pada Minggu malam. Pemirsa, puluhan pemotor yang melintas di Jalan Kapuk Muara Raya, Penjaringan, Jakarta Utara terpaksa harus mendorong sepeda motor mereka. Selain karena tidak kuat menerjang banjir, rata-rata sepeda motor ini juga mogok akibat mesin motor mati karena terendam banjir. Akibat banyak sepeda motor yang mogok, arus lalu lintas pun macet hingga 5 km. Sejak Minggu sore, pemirsa, banjir sudah merendam kawasan Kapuk Muara Raya. Semakin malam, ketinggian air semakin meningkat hingga 1 meter lebih. Meluapnya Kali Angke serta kiriman air dari Cengkareng Drain menjadi penyebab kawasan ini dilanda banjir. Puluhan kendaraan bermotor yang nekat menerobos banjir dengan ketinggian 1 meter lebih di Jalan Kapuk Muara Raya, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu malam terpaksa harus didorong. Inilah visual kamera drone situasi di Jalan Kapuk Muara Raya, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu malam.
Jalan raya ini pemirsa terendam air dengan ketinggian 1 meter lebih akibat luapan Kali Angke. Puluhan sepeda motor terpaksa harus didorong karena mengalami mati mesin. Banyaknya kendaraan yang mogok membuat arus lalu lintas dari arah Kapuk Raya menuju Teluk Gong macet. Petugas gabungan Satpol PP bersama TNI dan Polri mengevakuasi seorang wanita yang hendak melahirkan di tengah banjir di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu malam. Selain ibu yang hendak melahirkan, sejumlah lansia hingga anak-anak turut dievakuasi petugas lantaran kondisi banjir yang kian tinggi. Ada Bang Deden, tenang. Evakuasi yang mau melahirkan. Seorang ibu yang hendak melahirkan harus dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir hingga 2 meter di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Menggunakan ban pelampung, ibu tersebut dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Selain ibu yang hendak melahirkan, sejumlah lansia hingga anak-anak turut dievakuasi petugas lantaran kondisi banjir yang kian tinggi. Sebagian warga mulai dievakuasi keluar dari rumah untuk mengungsi ke lokasi pengungsian di SDN 01 Kampung Melayu. Warga pun hanya bisa berharap agar banjir yang merendam permukiman mereka dapat segera turun. Masuk sekitar jam 5 ya, pas hujan besar itu udah naik lagi. Ketinggian udah kembali ke 2 meter lagi. 2 meter lagi Pak? Ya. Ini warga sendiri gimana Pak? Udah mulai dievakuasi apa gimana? Udah dari pagi udah dievakuasi. Evakuasi ya? Termasuk tadi yang ibu hamil itu ya? Ya betul. Lagi hamil berapa bulan? Udah, soalnya ini hari udah melahirkan. Oh udah mau melahirkan Pak? Ya. Itu langsung dibawa kemana tadi Pak? Ke rumah sakit. Rumah sakit mana Pak? Depan yang terdekatnya sini, depan. Petugas kepolisian juga membantu puluhan warga yang terjebak di rumahnya karena banjir di wilayah Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Di lokasi tersebut, pemirsa, ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Dengan menggunakan perahu karet, sekitar 10 personil dari Direktorat Samapta Polda Metro Jaya menyusuri gang untuk menuju titik banjir yang sulit dijangkau di wilayah Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Di lokasi padat penduduk ini, pemirsa, puluhan warga masih terjebak di rumah mereka masing-masing karena luapan air Kali Ciliwung hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Evakuasi warga yang terjebak banjir pun berlangsung dramatis. Salah satunya, pemirsa, saat petugas ini mengevakuasi seorang anak dan seorang balita dari lantai 2 rumahnya. Buaya turun gunung buaya. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait banjir yang merendam wilayah Jakarta Timur, saat ini telah bergabung bersama kami jurnalis iNews Rio Manik. Selamat malam Rio, titik mana saja yang mengalami banjir paling parah di kawasan Jakarta Timur? Ya, selamat malam Cikal dan pemirsa di iNews di rumah. Ya, saat ini saya sedang berada di Kebonpala 2, tepatnya di RT 12 dan 13 RW 4, di mana di sini tempat yang titik terdalam banjir yang paling tinggi di sini. Namun saat ini pukul 23.45 tinggian air di lokasi ini sudah menyurut. Kita lihat seperti dalam kita ini ketinggian air diperkirakan sekitar 150 hingga 170 cm yang tadinya 2 meter, begitu Cikal. Secara umum bagaimana aktivitas warga di sana dan juga tim evakuasi yang bergerak di daerah Anda meliput saat ini, apa saja yang terjadi di sana, Rio? Ya, saat ini di lokasi saya berada ada sebagian warga yang mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, yaitu di SDN 01, dan ada sebagian warga yang masih tahan di lantai 2 rumah mereka. Dan tadi
beberapa menit yang lalu dari pihak kepolisian, tepatnya dari Polairut Polda Metro Jaya sedang memeriksa satu persatu rumah-rumah yang ditinggal pemiliknya mengungsi ke SDN 01 agar mereka aman dari pencurian maupun apapun juga begitu, Cel. Rio, dari pantauan Anda, bagaimana kendala-kendala yang ditemui warga dan juga petugas di sana dalam khususnya mengevakuasi warga? Ya, kendala yang ditemui di sini lokasinya terlalu padat begitu sehingga rada menyulitkan perahu karet yang berukuran besar untuk membawa mereka ke tempat yang lebih tinggi begitu. Saat ini bagaimana? Apakah masih ada warga yang memilih bertahan di rumah mereka masing-masing? Apa rata-rata alasan mereka untuk tetap bertahan, Rio? Ya, saat ini warga yang sebagian tadi saya melihat ada sebagian warga dengan membawa anak kecil, mereka dari tempat pengungsian masuk ke rumahnya karena mereka karena banjirnya sudah merasa surut dari 2 meter, mereka terpaksa masuk agar mereka bisa aman di rumah mereka sendiri, tepatnya di lantai 2 begitu, Cika. Oke, untuk posko-posko sendiri apakah sudah dipersiapkan baik dari pengurus dari permukiman setempat ataupun dari petugas di sana? Ya, posko-posko di sini sudah disediakan oleh BPBD, Polairut maupun dari Pemkot Jakarta Timur, tepatnya di depan kelurahan, yaitu di SDN 01 begitu, Cik. Apa yang Anda pantau di sana yang paling dibutuhkan oleh warga di sana? Apakah masih ada kekurangan sesuatu, mungkin hal yang krusial dibutuhkan oleh warga? Warga paling membutuhkan seperti untuk balita ya, seperti popok maupun makanan-makanan kering yang siap saji yang biasa dimakan langsung tanpa harus memasak terlebih dahulu begitu, Cik. Oke, apakah Anda melihat selain balita atau bayi ada lansia ataupun ibu hamil misalnya? Ya, benar sekali ada lansia, namun ibu hamil tadi kan kita kan tadi melihat sendiri bahwa setelah dievakuasi seorang ibu hamil yang akan melahirkan ke rumah sakit. Nah, di tempat pengungsian sendiri hanyalah ibu-ibu lansia maupun yang rumahnya terdampak paling dalam banjir seperti yang di ujung saya ini masih sekitar paling ujung karena dia tempatnya dekat bantaran kali sekitar hampir 2 meter begitu. Jadi mereka tidak bisa menempati rumahnya dan tidak memiliki lantai 2, terpaksa mereka harus mengungsi ke SDN 01 begitu. Oke, artinya dari radius beberapa meter begitu ya dari tempat Anda meliput saat ini, apakah memang genangan airnya sudah merata atau hanya terkumpul di satu titik saja, Rio? Ya, yang seperti yang kita lihat sendiri, genangan ini hanya kumpul di satu titik, tepatnya di belakang saya ini karena di belakang saya ini tepatnya ada bantaran kali dan terlalu padatnya pemukiman di sini begitu. Ya. Oke, salah satu tadi yang kami lihat digunakan ya untuk proses evakuasi adalah perahu karet. Apakah memang sudah mencukupi seperti perlengkapan lainnya untuk proses evakuasi, Rio? Ya, untuk perahu karet sendiri di sini sangat mencukupi karena di sini perahu karet ini digunakan bagi warga yang hanya ingin diungsikan ke tempat yang lebih tinggi. Namun sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka begitu. Rio, bisa Anda ajak kami, Rio, untuk melihat lebih terperinci begitu ya situasi di belakang Anda? Seperti apa kondisinya, Rio? Ya, saat ini kita berada di lokasi banjir di mana tempat saya berdiri ini dengan air di sini dari tempat saya berdiri sekitar 5 meter hingga kepadan dan rumah-rumah saat ini ada yang sebagian ditempati oleh pemiliknya dan ada sebagian yang mengungsi ke SDN 01 begitu. Nah, seperti ini. Ini situasi banjir yang masih merendam pemukiman Kebun Pala di RW 05 dan RW 04. Di sini ada 4 RT, yaitu RT 11, 12, dan RT 13, dan RT 05 begitu. Kalau dibandingkan dengan kejadian banjir sebelumnya, Rio, apakah memang ini situasi yang sama atau ada hal yang berbeda yang Anda pantau? Seperti biasanya, seperti tahun-tahun biasa di lokasi ini, memang banjir di tempat ini ialah banjir kiriman dari Kali Ciliwung, dan ini sepertinya banjir-banjir rutin yang biasa terjadi di lokasi ini. Meskipun ada sodetan, namun tidak terdampak begitu signifikan untuk di lokasi ini sendiri begitu. Kita.
Oke, kecenderungannya bagaimana Rio? Ketinggian air akan meningkat, apakah memang dari air kiriman atau intensitas hujan yang semakin tinggi biasanya? Ya, jika nanti hujan tidak turun maupun dari kebetulan Pak Bogor tidak siaga 1 atau siaga 3, di sini akan cepat turun. Namun jika di sana hujan dan di Jakarta hujan, maka di sini banjir akan semakin tinggi begitu. Ini sejumlah rumah yang ada saat ini yang terendam banjir, apakah masih ada warga yang berada di dalam atau ini memang ada warga yang tinggal di sini sudah dievakuasi, Rio? Ya, seperti yang kita lihat ini, warga di lokasi ini memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah-rumah mereka, dan warga yang mengungsi itu hanyalah warga yang tidak memiliki lantai 2 begitu. Oke, ini apakah seluruh warga yang tinggal ini dekat Bantaran Kali, Rio, ya, bisa dipastikan? Ya, kira-kira dari Bantaran Kali kira-kira sekitar 200 meter begitu. Oke, ini lebih banyak yang memang bertahan di rumah mereka masing-masing atau sudah rata-rata dari mereka dievakuasi, Rio? Ya, menurut pantauan saya di lokasi, hasil wawancara saya dengan warga bahwa mereka lebih banyak yang bertahan di lantai 2 rumah mereka karena mereka menganggap lebih nyaman dan banjir ini tidak begitu parah seperti banjir yang hingga 5 meter begitu. Oke, apakah sudah ada mungkin imbauan begitu dari petugas BPBD atau tim evakuasi setempat kepada warga agar mungkin beli kooperatif gitu ketika ada proses evakuasi, Rio? Ya, tadi dari tim SAR, ya, jika nanti ketinggian air belum surut dan semakin menaik, dulu pada warga untuk menghubungi pihak pengadat agar mereka bersedia untuk difungsikan ke tempat yang terlebih tinggi, yaitu di tempat pengungsian di SDN 01 Kampung Melayu begitu. Baik, Rio Panik, terima kasih atas informasi Anda. Kita berharap bahwa air segera surut di sana. Selamat bertugas kembali, Rio. Pemirsa, banjir juga merendam wilayah Bidara, Cina, Jakarta Timur. Dan untuk mengetahui kondisi di sana, saat ini kita telah bergabung bersama jurnalis Rizky Ihwal. Rizky, seperti apa kondisi di sana saat ini? Ya, Cikal dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Baiduri Bulan. Di sini ada 2 RW yang terendam banjir dan ada 33 kakak yang masih mengungsi. Hingga pukul 23:50 malam ini banjir mulai surut dan masih berada di ketinggian 30 cm. Seperti yang Anda lihat di layar kaca, air mulai surut, namun masih ada petugas yang masih melakukan pengecekan, mengukur kadar air sudah sampai setinggi apa. Ya, baik Rizky, ini kondisinya memang sudah mulai surut. Nah, bagaimana dengan situasi warga sendiri? Apakah rata-rata dari mereka memilih untuk bertahan di rumah mereka atau sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman, Rizky? Sampai malam ini masih ada warga yang sudah mulai kembali dan menempati rumah mereka, tapi masih ada sekitar 33 orang yang mengungsi di masjid di wilayah sekitar sini. Oke, apakah mungkin ada catatan khusus yang Anda pantau di sana, mungkin kebutuhan warga yang saat ini paling dibutuhkan, terutama untuk yang lansia ataupun ibu hamil misalnya, Rizky? Masih banyak yang dibutuhkan seperti makanan cepat saji atau pakaian bersih. Untuk sementara hanya itu yang dibutuhkan. Baik, kita berharap Rizky bahwa bantuan segera datang dan juga air segera surut. Terima kasih Rizky atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 15 RT di Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 1,5 meter pada Minggu malam. Tingginya air membuat aktivitas warga terganggu.
Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Minggu siang, pemirsa, tidak hanya merendam sejumlah ruas jalan. Kita bisa sama-sama melihat, pemirsa, di gambar yang dikirimkan ini bahwa banjir juga merendam permukiman warga di Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Banjir dengan ketinggian 1,5 meter ini merendam 15 RT di Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan. Tak hanya mengganggu aktivitas warga, banjir juga merendam kendaraan roda 2 milik warga yang terparkir di halaman. Menurut warga, air mulai naik ke permukimannya sejak Minggu sore ketika wilayah Jakarta diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Sebagian warga memilih untuk mengungsi namun sebagian tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dan saat ini kita telah bersama dengan Komandan Regu BPBD Korwil Jakarta Selatan, Diki Mewadi. Mas Diki, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Sejauh ini wilayah mana saja yang paling terdampak banjir? Selamat malam. Ya, Mas Diki, bagaimana situasi saat ini? Wilayah mana saja yang terdampak dari catatan Anda? Untuk saya di wilayah selatan, saya sekarang berada di Kelurahan Petogogan. Sekarang sudah mulai berangsur surut. Ya, sudah mulai bisa, kendaraan juga sudah mulai bisa masuk. Kendala-kendala apa saja yang ditemui tim selama proses evakuasi dan juga mungkin ketika banjir ini atau ketinggian air masih tinggi, Mas Diki? Kalau buat kendala sih, kita sih masih ini karena emang banyak masih pada di lantai 2, tapi ya pas sudah mulai air nambah, tapi dia mulai pada ngungsi, tapi udah aman. Kita evakuasi juga, kita bawa ke tempat yang aman. Nah, untuk tempat amannya sendiri, apakah memang rumah warga lainnya atau ada posko-posko yang didirikan? Sebenarnya sih kalau yang di tempat saya sekarang ini sih hanya pada keluar aja sih. Terus buat posko sih emang kita belum mendirikan. Karena emang banyak warga malah masing-masing pada ke rumah kerabatnya masing-masing. Oke, sejauh ini koordinasinya bagaimana dengan pihak-pihak lainnya, Mas Diki, menjaga kemungkinan intensitas atau ketinggian air ini makin tinggi? Ya, alhamdulillah kita di sini juga di Kelurahan Petogogan kita bergabung juga di sini dari pihak kelurahan. Di sini juga ada Pak Kasipem, terus ada dari Babinsa, terus ada 3 pilar dan teman-teman PPSU. Jadi kita alhamdulillah kita semuanya di sini aman. Baik, kita juga bersyukur jika memang kondisi masih kondusif dan kita berharap pun akan demikian. Tapi kalau Anda lihat warga, apakah ada catatan khusus mungkin warga yang memiliki resiko seperti lansia ataupun ibu hamil misalnya menjadi catatan khusus, Mas Diki? Ya, itu emang kita utamakan. Kita utamakan kalau yang buat lansia sama ibu hamil ini, tapi alhamdulillah sebelum air ini juga dia udah mulai pada bergeser, tapi emang nggak terlalu tinggi juga sih, hitungannya masih aman, ada di lantai 2. Oke, imbauan apa yang sudah Anda sampaikan kepada warga terutama untuk evakuasi mandiri begitu? Ya, kita imbauan sih tetap harus mematikan lampu dan ya kita meninggalkan rumah juga harus dengan keadaan terkunci. Oke, bantuan-bantuan apa mungkin yang sudah tiba, Mas Diki, dan apa yang Anda lihat paling dibutuhkan oleh warga di sana? Kalau di tempat saya yang sekarang ini di Petogogan, alhamdulillah tidak ada pengungsian dan tidak ada bantuan, tidak ada bantuan. Oke, apa harapan dari warga, termasuk juga mungkin kalau di daerah lain sudah ada memakai perahu karet begitu ya untuk proses evakuasi. Kalau di sana bagaimana? Apakah diperlukan?
di sini emang kita udah siapin juga, kita udah standby juga perahu Oke. karet. Kita udah standby perahu karet. Ada 4 perahu karet di sini, kita udah standby dan kita selalu siap untuk ini, dan teman-teman juga ini lagi pada rest dulu. Tapi ini Oke. udah mulai surut sih, sudah aman. Warga Baik. juga sudah mulai pada balik ya. Baik, walaupun sudah surut dan sudah kondusif, tetapi persiapan juga tetap dilakukan. Terima kasih Mas Diki atas informasinya dan telah bersedia bergabung bersama kami di Breaking News. Pemirsa, usai jeda Breaking News akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Kembali di Breaking News, pemirsa, ratusan rumah di Kayu Gede 1 Tangerang Selatan, Banten terendam banjir setinggi 1 meter. Selain intensitas curah hujan yang tinggi, banjir kali ini disebabkan meluapnya Kali Bintaro. Dalam, Pak. Iya, besok nggak belum bisa surut ya. Pemirsa, hujan yang mengguyur Tangerang Selatan sejak sore hingga Minggu malam ini membuat ratusan rumah di 3 RT di perumahan Kayu Gede 1 Pakujaya terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Selain intensitas curah hujan yang tinggi, pemirsa, banjir kali ini disebabkan meluapnya Kali Bintaro. Bahkan sejumlah warga pun kini nekat beraktivitas menerobos banjir hingga menunggu datangnya bantuan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan hingga Minggu malam ini, pemirsa, sebanyak 8 titik lokasi terendam banjir. Sejumlah warga masih bertahan di rumahnya dan sebagian lagi mengungsi ke tempat yang lebih aman. Korban banjir pun berharap, pemirsa, kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk segera memberikan bantuan seperti perahu karet dan makanan siap saji. Iya, besok nggak belum bisa surut ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan, Banten terus mengevakuasi warga perumahan Kayu Gede 1 ke tempat yang lebih aman. Bahkan hingga Minggu malam ini, pemirsa, BPBD mencatat ada 8 lokasi titik banjir di Tangerang Selatan, Banten. Ya, kita lihat, pemirsa, dengan menggunakan perahu karet, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus mengevakuasi warga perumahan Kayu Gede 1 Pakujaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Di perumahan Kayu Gede 1 ini, pemirsa, terdapat ratusan rumah warga yang terdampak banjir hingga ketinggian air yang mencapai 1 meter. Selain intensitas curah hujan yang tinggi sejak sore hingga Minggu malam ini, banjir di perumahan Kayu Gede 1 juga disebabkan meluapnya sodetan di Kali Bintaro. Bahkan hingga Minggu malam, BPBD mencatat ada 8 lokasi titik banjir di Tangerang Selatan, Banten. Saat ini BPBD berada di lokasi perumahan Kayu Gede 1, yang dimana perumahan ini terjadi luapan air banjir sekitar kurang lebih 60-130 cm tinggi mata air. Langkah apa jadi dilakukan oleh BPBD? BPBD hingga saat ini telah melakukan berbagai upaya seperti melakukan evakuasi warga yang membutuhkan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan lebih aman tentunya. Dan rencananya BPBD juga akan membantu atau mengirim. Dan saat ini kita telah bersama jurnalis iNews Nunung Purnomo di Tangerang Selatan. Nunung, seperti apa kondisi banjir di lokasi Anda saat ini? Ya, dapat saya laporkan saat ini saya berada di perumahan Kayu Gede 1 Pakujaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Ya, dapat saya laporkan juga ketinggian air saat ini sudah mulai surut, atau yang sebelumnya sekitar antara 100 meter, 1 meter. Saat ini kondisi air mulai berangsur surut atau sekitar 60 cm hingga 80 cm. Ya, saya akan menunjukkan situasi terkini kepada pemirsa di rumah.
Ya, ini merupakan gambar situasi terkini di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan terus mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi. Meski demikian, pemerintah Kota Tangerang Selatan pun belum mendirikan posko bantuan. Artinya, saat ini warga masih di rumah mereka atau di lantai 2, begitu. Ya baik, bantuan-bantuan apa yang sudah datang mungkin Nunung, khususnya untuk kedaruratan seperti makanan misalnya, apakah Anda melihat sudah ada bantuan yang datang? Ya, untuk bantuan sendiri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah rencananya malam ini akan mendistribusikan seperti makanan siap saji maupun peralatan kebersihan, makanan bayi, selimut, dan segala macam, begitu. Apakah ada warga yang dengan resiko tinggi di sana, Nunung, yang Anda lihat seperti lansia dan sebagainya? Ya, untuk warga yang resiko sendiri belum ada, begitu. Oke, ini kondisi dalam radius berapa? Kondisi seperti ini apakah merata di beberapa wilayah atau hanya beberapa wilayah saja yang dekat bantaran kali misalnya dengan kondisi tergenang seperti ini, Nunung? Ya, data dari BPBD Tangerang Selatan mencatat hingga saat ini sekitar 8 titik lokasi banjir, dan salah satu yang terparah ada di perumahan Kayu Gede 1 ini dengan ketinggian air saat ini berkisar antara 60 cm hingga 80 cm atau yang sebelumnya berkisar 130 cm, begitu. Ini kondisinya memang sudah tidak ada aktivitas sejak sore hari atau seperti apa? Apakah memang ketinggian air membuat aktivitas mati total di sana, Nunung? Ya, untuk warga sendiri umumnya mereka tidak mengungsi dikarenakan mereka masih bertahan di rumah masing-masing atau tepatnya di lantai 2 para warga, begitu. Untuk tim evakuasi apakah sudah berada di sana beberapa, Nunung? Ya, untuk evakuasi sendiri BPBD saat ini masih bersiaga di lokasi tempat saya melaporkan atau di perumahan Kayu Gede 1 ini, begitu. Situasi seperti ini apakah memang sudah biasa terjadi di lokasi Anda saat ini? Ya, banjir kali ini juga tadi saya sempat berbincang dengan beberapa warga. Perumahan ini memang menjadi langganan banjir ketika hujan turun, begitu. Oke, apakah memang ada perencanaan kalau Anda mendengar informasi akan ada pendirian posko misalnya menjaga-jaga misalkan intensitas hujan semakin tinggi? Ya, untuk posko sendiri belum ada. Nah, karena warga sendiri umumnya masih bertahan di rumahnya di lantai 2, begitu. Yang Anda lihat di sana apa yang paling dibutuhkan oleh warga? Tentunya akan cukup resah jika terus bertahan di lantai 2, Nunung. Ya, umumnya warga ini membutuhkan seperti makanan siap saji, alat kebersihan, selimut, makanan bayi, dan sebagainya, begitu. Tapi secara umum untuk akses masuk ke perumahan ini bagaimana? Apakah memang lumpuh atau terdapat aktivitas-aktivitas normal di sekitaran perumahan itu, Nunung? Ya, untuk aktivitas sendiri ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Artinya warga yang hendak menuju perumahan ini harus menggunakan perahu karet yang disediakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan sendiri, begitu. Ya, untuk perahu karet sendiri ada berapa unit yang disiagakan di sana, termasuk dengan peralatan pendukung lainnya untuk proses evakuasi yang Anda lihat, Nunung? Ya, untuk perahu karet sendiri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan menyiagakan 1 unit perahu karet dan beberapa personil, begitu. Oke, Anda lihat bagaimana kecenderungannya genangan air ini dari sore hari hingga saat ini, apakah memang stagnan atau sudah mulai turun? Ya, untuk ketinggian air sendiri mulai berangsur surut, namun meski demikian, jika melihat cuaca di sekitaran Kota Tangerang Selatan, nampaknya akan turun hujan, begitu. Oke, untuk curah hujan sendiri hari ini bagaimana situasinya, Nunung? Ya, untuk curah hujan sendiri di Tangerang Selatan itu sangat lebat ya pada tadi sore hari hingga malam, begitu. Anda melihat di situ ada orang berkumpul, apakah memang itu warga setempat di sana, Nunung?
Bukan, ini merupakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang nantinya akan mendistribusikan bantuan, baik itu makanan siap saji, peralatan kebersihan, dan lain sebagainya, begitu. Oke, baik. Apakah bisa Anda mendekat untuk kami bisa melihat lebih jelas begitu, Nunung, mengenai kegiatan dari tim BPBD ini? Ya, ini adalah situasi terkini, pemirsa, di kawasan Tangerang Selatan, di mana satu permukiman terendam banjir. Ini adalah situasi terkini yang dilaporkan, diinformasikan oleh rekan Nunung Purnomo bahwa ini merupakan bantuan yang nantinya akan diberikan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke warga Kayu Gede 1. Kita dapat lihat di sini ada seperti makanan siap saji, susu, air mineral, dan sebagainya, begitu. Ya, baik, pemirsa, kita sama-sama melihat ini adalah salah satu bantuan yang dipersiapkan oleh tim BPBD kepada warga. Rekan Nunung Purnomo di sini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana aktivitas terkini yang dilakukan oleh tim BPBD dalam mendistribusikan bantuan ke warga yang masih bertahan di rumah. Karena laporan yang kemarin tadi masuk saja, pemirsa, masih banyak warga yang bertahan di lantai 2 rumah. Di mana perahu karet di sini pun disiagakan, pemirsa, untuk mendistribusikan bantuan. Tentu ini sangat dibutuhkan oleh warga di permukiman Kayu Gede ini karena nyaris seluruh wilayah di permukiman ini terendam oleh banjir sehingga mematikan aktivitas warga. Tentunya ini sangat mengkhawatirkan sehingga bantuan sangat dibutuhkan saat ini juga. Kita melihat ini adalah pola distribusi yang dilakukan oleh tim BPBD Kota Tangerang Selatan, di mana hujan lebat yang mengguyur Nunung, mungkin Anda punya informasi atau bisa Anda konfirmasi ke tim BPBD apakah memang bantuan ini akan dikirimkan ke satu posko titik atau dibagikan ke setiap rumah, Nunung? Ya, rencananya bantuan ini akan didistribusikan di satu titik begitu, dan nantinya satu titik itu akan didistribusikan ke rumah-rumah warga untuk didata kembali begitu. Oke, artinya ada satu pengurus mungkin di perumahan tersebut yang akan bertanggung jawab untuk membagikan itu kepada warga, begitu Nunung ya? Iya, betul. Apakah ini bisa Anda perjelas kembali bentuknya makanan saja atau ada kebutuhan lainnya mungkin yang diberikan? Ya, untuk saat ini baru ada kebutuhan makanan begitu. Untuk alat kebersihan, perlengkapan dan segala macam ini masih akan didistribusikan nanti begitu. Karena ini merupakan makanan-makanan yang sangat dibutuhkan warga para korban banjir. Oke, apakah tim BPBD di sini sudah maksimal diterjunkan atau masih beberapa saja mengingat situasional saja begitu, Nunung? Ya, untuk petugas BPBD sendiri ini sudah maksimal ya, karena mengingat saat ini ada 8 titik lokasi banjir di mana BPBD disebar untuk mengevakuasi warga serta mendistribusikan bantuan begitu. Baik, Nunung, terima kasih atas informasinya. Kita harapkan distribusinya bisa disalurkan dengan baik. Tempat bertugas kembali rekan Nunung Purnomo. Pemirsa, diguyur hujan deras sejak Minggu sore, ratusan rumah di perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi terendam banjir. Walaupun ketinggian air mencapai 1 meter, warga memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Pemirsa, seperti inilah suasana di perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu malam. Ratusan rumah terendam banjir sejak sore hari dan semakin malam ketinggian air pun semakin meningkat mencapai 1 meter. Selain akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Bekasi, banjir juga diakibatkan meluapnya Kali Cakung yang berada di samping perumahan.
Warga lebih banyak memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dan guna mengurangi ketinggian air, 2 pompa portable sudah disiapkan untuk menyedot genangan air. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam ruas jalan utama Caman Raya. Akibatnya lalu lintas terganggu, penumpukan kendaraan pun tak dapat terhindar. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di Bekasi, kita telah bersama jurnalis iNews Rahmat Hidayat di Jatibening, Bekasi. Rahmat, seperti apa kondisi banjir saat ini? Jika hujan yang mengguyur wilayah Kota Bekasi sejak Minggu sore hingga malam ini membuat sejumlah perumahan yang ada di wilayah Kota Bekasi terendam banjir. Salah satunya itu yang kami dapat melaporkan ini yaitu di perumahan Pondok Gede Permai, perumahan Jatibening Permai Pondok Gede Kota Bekasi. Untuk malam hari ini kondisi air sudah mulai surut dibandingkan tadi sore. Namun untuk saat ini ketinggian air pun masih mencapai antara 50 hingga 70 cm. Untuk memudahkan akses warga melakukan keluar masuk perumahan, 1 unit mobil perahu karet dari Dinas BPBD Kota Bekasi dikerahkan ke lokasi. Selain itu di perumahan ini juga terdapat dua perahu permanen sumbangan dari TNI. Penyebab dari banjir di perumahan ini selain intensitas hujan yang cukup tinggi serta luapan kali cakung, yaitu problema yang cukup lama yang dialami oleh warga, yaitu karena saluran air yang persis ada di samping perumahan ini terlalu kecil, sehingga untuk lama air surut, warga pun berharap untuk dari pihak pemerintah Kota Bekasi maupun dari pemerintah Provinsi Jawa Barat agar serius menangani problema banjir yang kerap kali terjadi di perumahan Jatibening Permai ini. Dan untuk mengetahui suasana terkini di lokasi pun kami akan menunjukkan kepada pemirsa kondisi air yang ada di perumahan tersebut. Ya, untuk saat ini kondisi air pun masih meninggi antara sekitar 50 hingga 70 cm. Untuk itu pun warga pun untuk masuk ke dalam pun pertama kendaraan motor tidak dapat dilintasi karena warga takut untuk melintasi karena takut kendaraannya mogok. Untuk warga pun sendiri masih bertahan di rumah masing-masing di lantai 2. Namun demikian warga pun berharap adanya solusi dari pemerintah Kota Bekasi untuk menangani banjir yang kerap terjadi di wilayah perumahan Jatibening Permai ini. Demikian, Cikal. Kalau dari periode curah hujan kali ini, titik ketinggian ada maksimal paling tinggi di berapa ketinggiannya, Rahmat? Lalu bagaimana situasi pada saat itu? Ya, dampak dari banjir yang melanda wilayah Kota Bekasi ada berdasarkan data dari pihak BPBD Kota Bekasi, sedikitnya ada 4 kecamatan yang terdampak dari banjir malam hari ini, yaitu di wilayah Kecamatan Jati Asih, Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Bekasi Timur, dan Kecamatan Bekasi Utara. Demikian, Cikal. Bagaimana dengan kesiapsiagaan tim evakuasi dari BPBD misalnya untuk mengevakuasi dan juga hal-hal krusial lainnya, Rahmat? Ya, sejauh ini petugas dari BPBD sudah bersiaga dan standby di lokasi tersebut. Dan untuk mempermudah proses surutnya air, 4 pompa pun sudah disiapkan, yaitu 2 dari pihak perumahan Jatibening Permai dan 2 pompa air bantuan dari Dinas BMSDA Kota Bekasi. Demikian, Tikal. Bagaimana dengan kondisi warga? Apakah masih banyak yang memilih bertahan di rumah atau sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman, Rahmat? Ya, untuk warga sendiri masih bertahan di lantai-lantai 2 rumah mereka, namun sebagian untuk kendaraan pun sudah diungsikan yang di tempat yang lebih tinggi. Dan untuk jalan raya Caman sendiri pun saat ini sudah
surut. Demikian, Cikal. Untuk alat bantu evakuasi, apakah sudah disiagakan seperti pelampung misalnya dan juga alat bantu lainnya? Ya, untuk evakuasi sendiri, karena kondisi air semakin menyurut, petugas pun, BPBD pun hanya standby di depan gerbang perumahan. Demikian. Di sekitar lokasi Anda, bagaimana situasinya? Apakah memang aktivitasnya lumpuh total atau masih ada aktivitas normal, misalnya di akses jalan masuk begitu? Ya, untuk aktivitas sendiri pun terlihat lumpuh total, dan untuk warga yang untuk masuk ke dalam pun ada sebagian warga yang hanya berjalan kaki sambil menunggu perahu dari BPBD. Demikian. Baik, Rahmat, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Banjir masih mengepung kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Polisi mulai menyisir rumah warga dan meminta mereka untuk mengungsi. Pemirsa, hingga tengah malam banjir di Kebonpala, Jakarta Timur belum surut. Di beberapa wilayah ketinggian air masih mencapai 1 meter lebih. Polisi mulai menyisir satu persatu rumah warga untuk memantau kondisi mereka. Warga yang awalnya bertahan di rumah diminta mengungsi ke tempat aman, khususnya para lansia dan anak-anak. Sementara itu, tidak sedikit warga yang memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Diperkirakan banjir belum akan surut hingga pagi ini. Kita kembali terhubung dengan rekan Rio Manik di wilayah Kebonpala, Jakarta Timur. Selamat, Rio. Seperti apa kondisi terkini bisa Anda sampaikan? Selamat pagi, Cikal. Ya, saat ini saya masih berada di lokasi Kebonpala 2, di mana saat ini kondisi lokasi banjir di sini masih banjir dengan ketinggian 150 hingga 190. Dan saat ini kita sudah berada bersama dengan Ketua RT dan kita bisa menanyakan kepada Ketua RT bantuan-bantuan apa saja yang sudah diterima oleh Ketua RT, dan juga kita sudah bersama tim SAR Brimob, begitu, Cikal. Ya, selamat malam. Ini Rio dengan Ketua RT setempat, betul, dengan Bapak siapa? Sanusi. Bapak Sanusi, bisa diinformasikan kepada kami, Pak, bagaimana kondisi warga di sana dan juga apakah sudah disediakan tempat-tempat untuk pengungsian? Baik Pak Sanusi, selaku dengan Ketua RT setempat, saya ingin mengetahui bagaimana pastinya situasi warga di sana setelah terjadinya banjir, Pak Sanusi. Ya, untuk saat ini masih ada sebagian yang mengungsi ya, dia di gedung-gedung sekolah. Dan tadi dari Kesatuan Polisi Desa Mapta dan Bapak-Bapak dari Kesatuan dari Brimob juga sudah mengevakuasi warga sampai saat ini. Bisa Anda ceritakan bagaimana proses evakuasi tadi, kendala-kendalanya dan hal lainnya, Pak Sanusi? Untuk kendala cuman kurang ini aja ya, perahu aja. Sebenarnya 2 udah cukup, karena tadi 1 jadi agak lama ya. Oke, sejak kapan Pak proses evakuasi atau banjir sudah mulai masuk ke permukiman? Pagi hari kah, siang atau bagaimana? Bisa Anda ceritakan lebih detail? Ya, kalau awal banjir dari pukul 3 Minggu pagi ya. Puncak tinggiannya sekitar pukul 8 pagi dengan ketinggian 2 meter. Dan saat itu tim dari Samapta Polda telah mengevakuasi warga. Ya. Baik, total ada berapa kakak yang terdampak dengan banjir ini, Pak Sanusi? Kalau di kita ada 2 RW ya. Kalau kakak sekitar 250. Ya. 250 kakak? Ya. Bagaimana dengan bantuan-bantuan yang akan didistribusikan? Apakah sudah dipersiapkan? Karena cukup banyak kakak yang terdampak banjir ini, Pak Sanusi. Kalau distribusian itu udah kita terima tadi sore ya, roti dan air mineral. Lanjut tadi semalam pukul 8 nasi bok. Baik, untuk sekarang apa yang paling krusial dibutuhkan untuk saat ini, Pak Sanusi, dan belum ada misalnya? Alat-alat kebersihan sih yang kita butuhin sekarang, karena lumpur dan sampah banyak banget nih. Termasuk apakah ada warga yang beresiko tinggi, misalnya lansia, balita, apakah cukup banyak? Cukup banyak, teman, udah kita evakuasi semua.
Sudah dievakuasi semua Pak ya? Ya. Baik, tadi untuk proses evakuasi apakah untuk alat bantu sudah mencukupi, misalnya ada ban atau pelampung misalnya yang Anda lihat, bagaimana Pak Sanusi? Kalau untuk itu udah ada semua. Oke. Kekurangan cuma satu ya tadi, kurang satu. Kurang satu ya, semoga bisa dilengkapi. Nah, situasi banjir seperti ini apakah memang sudah kerap terjadi setiap tahunnya atau periodenya bagaimana Pak Sanusi? Semenjak 2020 ya banjir udah hampir setiap bulan sih hingga sekarang ini. Terakhir kemarin kan sekitar bulan Maret itu banjir 5 tahunan ya. Dan sekarang terjadi lagi. Apa harapan mungkin terakhir Pak sebelum kita tutup perbincangan ini? Janji jadi gubernur aja Pak. Oke. Normalisasi dipercepat ya. Siap, semoga bisa terrealisasi dan banjir tidak terjadi lagi di wilayah Anda. Pak Sanusi, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Pemirsa, demikian breaking news kali ini. Saya Cika Mutazam, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.